Bang Harvey itu kan Macan Festival. Semua nih. Berapa kali juara terus? Di dalam kompetisi itu saya bertemu dengan seseorang yang namanya Elva Syuria. Saya ketemu Elva Syuria, disitulah saya memulai perjalanan saya di bidang kompetisi. Kalau ini yang anehnya ini kalau sama Elva nih ya pengumuman tuh dia selalu lu pasti dapat. Abis ini lu yang dipanggil. Abis ini gitu. Antara kita berdua aja nih ngomong gitu. Ah lu sembarangan lo gini. Benar disebut set gitu. Terus nggak boleh kita wow ya gitu, nggak boleh. Kenapa? Artinya lu nggak siap untuk menang. Preparation lu gimana? Jadi secara gesture juga kita harus ada belajarnya ya. Biasa aja. Menang artinya tujuan lo memang buat menang. Kalah ya memang bukan selera juri. Yang penting lu nyanyinya bener karena lu latihannya bener dan segala macam itu bener. Festival pernah di negara apa aja? Saya di Chili, Jepang, pasti Chili. Amerika. Saya di Jepang tuh 2 kali. Sama-sama. Saya yang pertama sama Celine Dion. Celine Dion itu tahun 82. Terus menang. Saya waktu itu dapat Kalau Kami Special, dia dapat Best Song, dia nggak dapat apa. Artinya lagunya yang dia dapat. Aku dapat penyanyi. Celine Dion di Titanic, kita di Tampo Mas. Halo, ketemu lagi saya Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama idola saya, Bang Harvey Maleholo. Halo Ferdi. Terima kasih udah datang. Aduh, seneng banget. Jadi ini dari tahun lalu sebenarnya saya menghubungi beliau, tapi baru kebaca DM-nya. Nggak pernah cek DM apa gimana. Baru kebaca dan langsung responnya luar biasa, langsung cepet. Waktu itu sempat dikasih sih bulan lalu ya. Iya. Cuman kita tunggu-tungguan ternyata. Tunggu-tungguan ya dari nanti udah ada yang hubungan belum? Gitu. Oke ya udah. Jadi ketemu pas waktu acara konsernya Vina. Konser Mama Ina waktu itu pas kita sebelah-sebelahan duduknya. Alhamdulillah. Terima kasih loh Bang. Sama-sama, terima kasih juga untuk undangannya. Jadi dari setahun yang lalu nama Harvey Maleholo itu udah banyak yang minta. Jadi kan saya boleh, sebenarnya saya buat data sih. Kalau yang mau bintang tamunya siapa, tolong DM. Ternyata banyak kan. Alhamdulillah sekarang baru ketemu dan Harvey pas lagi lowong. Okay. Harvey, yes. Apa kabar? Sehat, puji Tuhan, sehat. Gila muda terus, saya senang loh ngeliatnya. Amin. Kenapa coba? Gue bukannya karena ada orangnya, tapi memang benar ini lagunya Bang Harvey itu yang saya pertama kali saya manggung, Bang Harvey. Gitu. Tahun 86 atau 87 saya bawain lagu Jerat. Oh gitu, resah. Ngeband bawain lagu itu. Dan zaman dulu kan Bosas lagi naik kan. Jadi yang nyanyi semua senang, bangga. Berasa jadi Harvey Maleholo kayak dulu. Oke, Bang Harvey. Yes. Saya mau tanya. Bang Harvey itu orang Ambon ya? Iya. Oke. Maluku. Pantes suaranya bagus atau enggak semua orang Ambon bagus? Rata-rata suaranya bagus-bagus. Rata-rata semua bagus. Cuman tidak semua. Ya pasti semuanya suka nyanyi, tapi yang menjadi penyanyi itu memang mungkin ya pilihan ya, talenta ya. Itu ya dari Tuhan. Dari keluarga musisi? Iya, saya keluarga seniman khususnya musik karena kakek saya almarhum Bram Aceh Titalay, mudah-mudahan kamu inget. Keroncong itu? Keroncong, itu dulu namanya buaya keroncong. Dia dapat julukan buaya keroncong. Itu siapanya? Itu kakek saya. Oh, kakek. Dari pihak ibu. Jadi kakek saya, terus generasi berikutnya ibu saya juga dulu nyanyi, dulu pernah ada grup, tapi nggak ini mereka, tapi sering nyanyi di RRI zaman dulu sama kakak-kakaknya, dulu grup namanya Titalay Sisters. Nah baru generasi berikutnya ke saya. Berarti memang darahnya memang udah ada ya. Kalau kakek saya dulu dijulukannya buaya keroncong. Iya. Saya kan sempat dijuluki juga Macan Festival. Jadi kita juga dari keluarga binatang jadinya. Ada macan, ada buaya. Terus puji Tuhan, alhamdulillah ada generasi berikutnya udah ada Mika Tambayong. Oh iya, Mika Tambayong. Itu juga keponakan tadi katanya ternyata masih keponakan ya? Ibunya adik saya. Adik kandung saya. Tapi nggak mati ya, jadi gapnya ada terus ya, penyanyi terus dari keluarga ya. Alhamdulillah puji Tuhan. Alhamdulillah. Ya.
Bang Harvey, gimana sih awalnya nih? Saya kan tahunya sekarang Harvey Maleholo adalah legendary, living legend yang masih ada sampai sekarang. Malah saya tadi baru tahu bahwa Bang Harvey itu dulu sempet, apa masih juga yang di Dewan juga ya? Saya udah habis kemarin. Berapa periode tuh? Satu periode. Satu periode, pernah jadi Tahun Dewan? 2019 Malah saya itu 2024. juga. Awalnya tuh gimana sih Bang? Dulu itu yang saya tahu harus ikut-ikutan festival, betul ya? Apa nih di bidang Kalau musik mau ya? jadi rekaman tuh harus jago dulu apa gimana? Enggak juga, sebetulnya nggak ada standar atau ukuran khusus untuk mau rekaman dan lain sebagainya. Tetapi dulu jadi gini, awalnya tuh saya tuh harus mengucap syukur dan berterima kasih dulu. Pertama bahwa saya lahir di keluarga seniman. Iya. Lahir di keluarga seniman itu juga bukan tidak cukup hanya lahir, tetapi juga mereka saya mendapatkan support system yang sangat mendukung. Bukan red carpet ya? Enggak, sama sekali enggak. Artinya saya keturunan cucunya Buaya Keroncong bukan berarti terus langsung jadi Iya. jadi penyanyi gitu. Saya suka nyanyi, tetapi pada era 70-an di mana saya mulai ikut bintang radio dan lain sebagainya itu profesi penyanyi itu tuh dipandang sebelah mata. Nggak ada orang tua yang mau anaknya dilamar oleh penyanyi gitu ya. Karena anak perempuan gue kasih makan apa kayak gitu. Tetapi bukan seperti kalau sekarang kan sudah menjadi pekerjaan ya. Dulu profesi. Bukan ya, profesi. Meskipun banyak pendahulu saya yang survive, artinya berprofesi sebagai penyanyi. Tetapi memang musik kerja ekstra keras. Nah sekarang ini dengan kalau yang sekarang ini udah enak luar banget. biasa. Nah saya support system saya sangat mendukung pada saat itu. Artinya di saat-saat orang nggak ada yang mau anaknya jadi penyanyi dan lain sebagainya, ini boleh ya? justru mendukung. Mereka itu yang membawa saya ke ajang. Menurut mereka tuh kalau ikut kompetisi itu tidak menang kompetisi itu tidak mungkin dibilang bukan penyanyi. Oke. Ya, tetapi yang bisa nyanyi itu atau katakanlah yang suka nyanyi itu belum tentu bisa penyanyi, belum tentu bisa disebut penyanyi. Mereka cuma hobi nyanyi. Bisa. Belum Tapi jadi penyanyi. Nah, itu yang mendasari kenapa orang tua saya selalu kekeh bahwa saya dengan Vespanya gitu. Dengan Vespa saya dengan adik saya bertiga, kami berlima naik Vespa waktu itu. Jadi saya di depan sama adik saya nomor 2, ayah saya yang bawa, adik saya yang kecil di antara ibu dan ayah saya di belakang. Naik Vespa. Jadi, mereka itu, makanya saya bilang perjuangan orang tua saya, support systemnya itu sangat mendukung saya untuk menjadi penyanyi. Nah, akhirnya di tahun 76 saya. 76. Iya, 75 sorry, akhir 75 mau masuk 76, saya berhasil menjadi juara pertama bintang radio televisi remaja, generasi pertama. Bintang radio ada. Udah bukan generasi pertama lagi, tapi generasi pertama itu bintang radio dan televisi remaja. Dulu belum ada remaja. Belum ada remaja. Oh, oke. Tapi itu hanya ada beberapa tahun. Kali aja ya. Beberapa kali. Jadi setelah saya itu ada Sandro Tobing, ada Ricky Johannes dan lain sebagainya. Setelah itu kembali lagi ke hanya bintang radio, nggak pakai remaja. Nah, jadi tapi special edition lah pada saat itu ya. Nah pada saat itu saya pemenang kategori laki. Rafika Duri pemenang kategori perempuannya, lalu ada yang namanya Lex Trio saya tahu. Lex Trio itu grupnya. Ada lagi zaman dulu Mas Naid. Ya tapi jebolan bintang radio itu Lex Trio. Nah, lalu kami mewakili Jakarta, daerah khusus ibu kota Jakarta untuk ke nasional di tahun 76. Nah disitulah saya kembali menjadi juara pertama kategori laki-laki, Vika nomor kategori wanitanya, lalu grupnya itu namanya Pahama dulu ada. Jadi si Raymond Patirane, Denny siapa? Hatami. Terus ada Ketut Triwin, Bram Manusama. Nah itu ada dulu grup namanya Pahama Group.
luar biasa. Ada lagi dulu Kisera apa? Apa tuh? Ada grup juga ngetop juga tuh dulu. Oh, Casero. Casero ya, Casero tuh Chandra Darusman. Udah kesini-sini lagi. Itu anak-anak UI tuh. Iya. Nah, udah sejak saat itu. Makanya saya sebetulnya nyanyi itu udah dari umur 8 tahun. Jadi emang hobi. Saya seneng. Maksudnya gini, kan ada yang hobi doang, tapi ini berani tampil. Kalau saya tuh dari zaman dulu ya, saya tuh senang lihat acara TV, kalau nyanyi-nyanyi itu saya jabanin gitu loh. Wow. Saya nonton TV, nah dari situ ayah saya ngelihat, dan mungkin juga ayah saya, orang tua saya tuh ngelihat bahwa ini memang ada darahnya gitu ya. Jadi udah mulai ikut kompetisi ini, ikut. Dan memang berarti Bang Harvey tuh ini dong, cita-citanya pengen jadi penyanyi. Memang begitu. Betul, ya? Penyanyi. Tetapi orang tua saya juga menyadari bahwa nggak tahu ya, itu yang saya bilang, saya support system saya tuh benar-benar saya bersyukur banget ya. Puji Tuhan tuh. Jadi tetap sekolah. Oh, tetap sekolah. Saya ini kuliah nggak? Mahasiswa saya di UI. Lulus? UI dulu enggak, tapi saya kuliah sampai tingkat akhir, sampai sayang banget. Sampai sekarang tuh sama kayak saya. Ketua jurusannya selalu bilang, udahlah selesaiin aja, cuma tinggal skripsi. Orang transkrip nilai saya itu masih ada, udah cuma tinggal ini aja. Tapi aduh udah males banget rasanya kayak gitu. Terus, udah cari duit. Dan memang waktu itu tuh saya, kalaupun saya lulus kuliah ataupun saya kuliah itu tuh karena orang tua saya. Saya memenuhi keinginan orang tua saya. Jadi orang tua saya pun akhirnya menyadari bahwasanya ya udah, yang penting kamu udah usaha. Kamu udah usaha. Karena zaman dulu rata-rata ya hampir semua kalau yang dibilang berhasil tuh kalau anaknya insinyur atau dokter Andes gitu dulu kan gitu. Makanya kan itu yang orang tua jarang yang support gitu kan. Makanya orang tua saya tuh saya ngerasa bahwa saya bersyukur banget. Zaman dulu kayak saya tadi katakan bahwa yang kalau anaknya mau dikawinin kan carinya yang insinyur, dokter dan segala macam. Mana ada yang mau penyanyi? Mana ada yang mau sama pemain band? Wow. Karena dulu penghasilannya mungkin fluktuatif juga. Sampai sekarang sih penghasilannya kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak gitu. Tetapi saya bersyukur juga masih di push untuk sekolah karena at the end of the day di masa tertentu di era 90-an ke atas sampai tahun ini tuh ternyata profesi menyanyi itu juga akan lebih baik kalau kita punya latar belakang pendidikan formal, untuk mendukungnya. Bukan saya bilang penyanyi yang nggak sekolah atau lulus SMA itu tidak baik, enggak. Tetapi akan lebih baik lagi. Makanya teman-teman anak-anak muda sekarang kalau nanya itunya apa sih resepnya kalau untuk jadi penyanyi yang baik dan segala macam. Talent itu nggak kemana-mana. Itu nggak kemana-mana. Tapi akan lebih baiknya kalau kamu barengi dengan pendidikan formal. Kita wawasan wawasan lebih pendidikan tuh wawasan. Karena gini deh, gampangnya ya, suaranya sama, bagusnya misalnya sama, ya. Tapi begitu Anda punya pendidikan formal yang lebih daripada yang satu, PD-nya udah beda. Beda lagi. Ya, kita jangan melihat bahwa kita hanya menyanyi untuk masyarakat menengah ke bawah, tapi kita juga mesti memikirkan kalau kita nyanyi di depan tamu-tamu negara, misalnya diminta di istana dan lain sebagainya gitu. Nah itu kita harus pede kan. PD itu bisa juga gara-gara kita ngerasa bahwa pendidikan kita mendukung. Gitu. Nah terus awalnya Mas Harvey, jadi awal pertama kali kenapa bisa jadi top? Itu kan yang saya tahu kan, saya dengar dari teman-teman. Sebanyak sekali yang bintang tamu yang bilang cerita soal perjalanannya Bang Harvey. Banyak. Kalau didengerin kita masih banyak nih. Bang Harvey itu kan Macan Festival. Semua nih. Berapa kali juara terus? Masih kisahnya itu apa udah lupa? Sebetulnya istilah Macan Festival itu kan masyarakat yang memberi. Ya saya sih cuman ya sudahlah. Yang penting tidak merugikan saya. Tetapi di dalam gini, again, saya akan banyak bicara mengenai support system ya. Dan juga pengucapan syukur saya bahwasanya saya lahir besar di keluarga yang mendukung karir saya di bidang nyanyi, bertemu sama musisi-musisi atau pendahulu-pendahulu saya yang membantu saya sampai dengan detik ini. Di dalam kompetisi itu saya bertemu dengan seseorang yang namanya Elva Sisyoria, almarhum. Ya, nggak tahu gimana caranya. Akhirnya kita ketemu di salah satu kompetisi Festival Lagu Populer Nasional yang dulunya sih jadi kalender tahunan. Setiap tahun tuh kita menantikan di Indonesia. Ya, dulu ada yang namanya FLPI, ya,
dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kalau nggak salah tahun 90-an terakhir tuh. 92 ya, 92-an gitu terakhir itu diadakan. Nah, juara-juara dari situ tuh mewakili Indonesia ke Yamaha Song Festival di Jepang, ada ke ABU, ada yang ke Asian Pop Song Festival. Jadi ada 3 juara biasanya dari kompetisi itu. Nah, saya ketemu Elva Syurya, disitulah saya memulai perjalanan saya di bidang kompetisi. Saya akan banyak bercerita di sini karena menurut saya ini yang mungkin ditunggu oleh pemirsa. Bahwasanya saya banyak sekali dapat dari Elva ini bagaimana caranya kita berkompetisi, ya. Dari mulai kita mempersiapkan diri, kita lihat waktu kompetisi di negara mana itu waktunya tuh pada saat itu diadakan, di sini perbedaan waktu dan lain sebagainya. Saya pernah kompetisi di Chili di Santiago di Vina del Mar. Itu perbedaan waktunya sekitar hampir 12 jaman ya. Jadi pada saat kita istirahat di sini, pada saat itulah kita harus bernyanyi di sana, gitu ya. Jadi waktu itu kita dalam keadaan jet lag enggak? Training centernya kita lakukan itu. Jadi di jam 2 pagi di sini di Bandung tuh kita training center seminggu. Di Bandung setiap jam 2 pagi itu saya bangun, saya harus nyanyi. Oh, karena mau menyesuaikan di sana. Dengan waktu di sana. Loh, emang pas datang bukannya seminggu dulu di sana? Enggak langsung datang langsung nyanyi. Oh iya. Paling lama 2-3 hari. Oh, masih jet lag lah ya. Jet lag loh. Jadi di sini di sini udah di treat. Wow. Nah, ini militer ya. Salah satu militer. Benar-benar militer, di samping juga fisik. Ya, olahraga. Kebetulan saya juga suka olahraga. Saya dulu olahraga, saya basket. Tapi saya nonton loh filmnya. Pernah main film juga soalnya. Apa lupa cuman saya film. Pelajaran Cinta. Iya itu. Itu juga sebetulnya saya nganterin temen. Ya, cara pendek temen, nganterin temen, tapi terus akhirnya kayak diminta gitu untuk sama produsernya di itu, rumah produksinya. Terus itu persiapan kita. Nah, pada saat kita sampai di tempatnya tuh Elva selalu bilang bahwasanya pada saat kita menginjakkan kaki di negara tersebut, negara di mana kompetisi itu diadakan, kita sudah berkompetisi. Jadi semuanya harus dipersiapkan. Jadi begitu sampai pun kita sudah harus hati-hati. Tapi ini saya bicara ini bukan masalah sombong. Iya. Tapi kadang-kadang kepercayaan diri itu bisa diartikan sombong. Padahal sebetulnya enggak. Itu buat anthem kan, buat trigger. Betul, kita harus juga memperlihatkan bahwa we are there, kita ada di situ gitu ya. Kita bukan ngasih statement. Kita bukan cuma sebagai mentalnya juga disiapin. Of course. Nah, ini yang saya bilang bahwa ini yang membedakan kita. Jadi membedakan kita. Saya tahu bahwasanya saya bersyukur ketemu Elva. Jadi udah sampai kita ke latihan juga kita harus tepat waktu. Dan biasanya kita latihan tuh dikasih waktu 15 menit. Nah, banyak orang-orang yang mengatakan kita pergunakan waktunya 15 menit semua. Tapi sebetulnya kalau kita bisa memperlihatkan bahwa kita latihannya kurang dari 15 menit, itu satu prestasi. Itu juga udah jadi penilaian khusus. Maksudnya gimana? Jadi kita dapat waktunya 15 menit nih. Dari mulai kita masuk jebret ke Epicurus namanya dulu ya, ada di Jepang. Masuk. Nah, kita harus Elva tuh udah selalu membagi tugas. Lo ke backup vocals. Gue ke musisi, gitu ya. Jadi lo ngomong soal Jepang kan. Kita nyanyi dalam bahasa Indonesia kan. Pronunciation-nya kan susah kan. Jadi lo tanya, is there any difficulties with the pronunciations gitu ya. Misalnya seandainya kita selalu seandainya tuh selalu tuh saru gitu kan bahasa Jepang kan. Emang backing vokalnya orang Jepang. Wah, repot juga ya. Nah, jadi kita bagi tugas. Nah, kenapa kita bagi tugas? Kita harus bikin waktu kalau bisa sebelum 15 menit kita udah selesai. Itu memperlihatkan kita profesionalisme kita. Ampun. Jadi sebenarnya oke, backup vocals oke. Musik, tapi musisinya juga kan udah semuanya udah dikirim partitur udah sebelumnya. Jadi cuma tinggal jreng. Selesai.
sekali lagi udah semuanya ya, pronunciation udah beres segala macam, nggak ada masalah nggak? Setelah 1 kali putaran, 1 kali lagi jalan, nggak ada masalah, selesai. 10 menit, 12 menit udah selesai gitu. Nah itu kita maksudnya dia kompetisinya tuh itu juga dari situ. Jadi bukan hanya suara bagus yang diperlombakan, attitude juga, attitude, disiplin, dan suara bagus, profesionalismenya juga. Dan kita suara bagus itu sebetulnya itu relatif. Iya. Dari sudut mana boleh dilihat ya? Iya betul. Apalagi masih manusia yang ini ya. Kamu suka, saya belum tentu suka. Demikian juga kebalikan dan lain sebagainya. Tetapi Elva juga membuat aransemen, dia membuka kesempatan saya untuk memperlihatkan kemampuan saya. Improvisasinya. Range saya di situ. Jadi dia bikin aransemennya yang naik sampai jungkir balik lah segala macamnya. Sampai bilang kalau ada yang susah pasti dikasihnya ke Marbeck. Jadi itu secara teknis ya udah beres. Jadi udah oke. Nah sekarang secara mental nih, secara mental kita juga nggak boleh kemakan sama cywar di belakang panggung. Maksudnya kalau kemakan tuh gimana sih? Pasti nggak ngerti nih. Nah ini ya. Di Indonesia nih kebanyakan yang kayak gitu-gitu. Kamu nyanyinya bagus banget loh. Kayaknya kamu dia pasti juaranya. Gitu. Harapannya saya apa? Dari pernyataan saya ke kamu. Kalau menurut kamu? Harapannya pasti dianya. Kamu pasti balik dong ke saya. Enggak pengennya juga dipuji juga dong. Itu. Jangan berharap itu. Jadi kamu juga jangan mulai. Jadi nggak usah yang bagus banget lo nyanyinya, gila dia pasti gila segalanya. Itu pertama. Ada juga bikin kamu jadi overconfident. Itu juga bahaya. Itu juga bahaya. Jadi gue yang jahat ke lo-nya. Oke. Gue mau hancurin lo. Lo sayang kurang ininya. Enggak, lo bukan. Lo sih udah juara deh. Lo pasti lo juaranya deh. Lo jadi overconfident nih. Iya. Jadi nyanyi untuk ketinggian, ntar jadi ini over. Nah itu. Ada triknya juga. Nah itu. Makanya jangan mulai. Dan kalau ada yang mulai, misalnya ke gue, lu yang bilang ke gue gitu ya, aduh entry kamu bagus nyanyinya, Indonesia bagus dan segala macam. You just say thank you, that's it. That's it ya? That's it. Thank you, udah. Jangan juga sok yang, enggak kok kamu lebih bagus, kamu gitu, nggak usah. Enggak kamu kan gitu tuh. Berhenti. Akhirnya berantem. Nah Indonesia kan gitu tuh. Lalu itu juga kalau kita, technical meeting misalnya. Biasanya kalau sebelum acara tuh ada atau welcome party. Welcome party itu kalau orang-orang Indonesia ya biasanya begitu nyampe ke dalam gedung ke dalam ruangan itu terus duduknya di pinggir, di belakang. Karena enggak confidence. Bisa nggak confident tapi terus atau yang ntar lo lihat sekarang lo nggak usah lihat gue tapi ntar begitu di panggung lo gue makan lo. Itu boleh saling membunuh itu boleh di atas panggung. Tetapi nggak harus juga gitu. Itu seperti yang kata tadi di awal. Lo mesti kasih bahwa lo ada di situ gitu. Kenapa lo harus duduk di pinggir-pinggir gitu? Sementara ada bangku di tengah, di depan. Kadang-kadang kan padahal di depan banyak bangku kosong, tapi lo pilihnya itu yang agak di pinggir, di belakang dan segala macam. Nah, itu nggak perlu. Again bukan sombong. Tapi lo mesti kasih bahwa lo ada di situ. Iya. Itu part of the process gitu ya. Nah, berikutnya adalah pada saat pengumuman. Nah pengumuman itu pengumuman tuh suka pasti kamu yang juara. Dan kalau dia ini yang anehnya ini kalau sama Elvan ya pengumuman tuh dia selalu lu pasti dapat. Abis ini lu yang dipanggil. Abis ini gitu. Antara kita berdua aja nih ngomong gitu. Kita kan gua kan masih yang barangan lu. Dia udah tahu nih. Dia sangat senang Jepang. Dia selalu ngomong ada misalnya entry nomor berapa kita gitu ya. Tapi bahasa Jepangnya apa gitu dia bilang. Lu dengar abis ini syah gitu. Lu sembarangan lo gitu. Benar disebut saat gitu. Terus nggak boleh kita gitu, nggak boleh. Kenapa? Nggak boleh. Lu boleh gitu. seneng. Saya gitu banget orang. Lu boleh seneng tapi nggak harus sampai begitu. Kenapa? Artinya lu nggak siap untuk menang. Preparation lu gimana? Jadi secara gesture juga kita harus ada belajarnya ya. Biasa aja. Bahwasanya memang gue deserve it karena gue latihannya bukannya sombong again. Gue latihannya udah abis-abisan. Gue udah tidurnya di tempat latihan. Gue jam orang tidur gue worth it. Jadi gue kerja keras gitu loh. Ini kita banyak banget ini kita. Jadi nggak harus yang apalagi. Nah ini ujungnya nih.
ujungnya. Begitu lo diwawancara, how do you feel about your winning? Gitu. I can't believe it. Nggak boleh dong gitu. Iya juga ya, bener juga lo. I'm speechless gitu. Nggak boleh dong. Lu mesti siapin bahwa, I'm very happy, I'm glad that I deserve this. Udah, nggak usah yang, gue nggak nyangka lu. Nggak usah berlebihan. Nggak usah. Iya. Jadi udah bahwasanya lu latihan untuk menang. Jadi begitu menang ya udah, memang lu ini hasil dari jerih payah lu. At the end of the day, kalaupun lo kalah, ya lo udah kerja keras. That's it. Lo nggak terlalu, lo nggak terlalu kecewa-kecewa amat gitu. Nah, pokoknya the best that I can do. Nah, itu loh. Menang, artinya tujuan lo memang buat menang. Kalah ya memang bukan selera juri. Yang penting lo nyanyinya bener, karena lo latihannya bener dan segala macam itu bener. Jadi, udah abis itu terus kalau kita mau gembira, ini gilanya sama Elvan. Jadi dia tuh sangat menghargai filosofi Jepang. Jadi dia bahasanya dia kuasai, artinya beberapa ini aja. Terus dia paling senang upacara teh yang diputar-putar dulu. Jadi begitu menang kita berdua ke kamar, dia pesan segala macam, kita berpesta berdua, minum teh gitu merayakan kemenangan. Sementara yang di bawah tuh delegasi Indonesia udah sibuk, udah sibuk. Ini perencanaan untuk penjemputannya di Indonesia gimana nih, di Jakarta gimana kita tenang minum teh di atas di kamar gitu. Wow. Jadi kita tuh bener-bener Elva tuh sampai sekarang, sampai dia meninggal ya. Dia dipanggil itu, setiap kali kita show, kita nyanyi gitu, dia nggak pernah bilang bagus. Kalau kita tanya, gimana bang tadi kita nyanyinya gitu, oke lah. Gitu. Udah juara pun juga masih oke. Gitu. Jadi memang kita tuh dilatih untuk, keras lu nggak boleh terlalu. Emang juara tuh memang. Lu nggak boleh. Nah. Akhirnya saya sangat enjoy dengan proses itu. Dan di situ ternyata hal tersebut bisa dipakai juga bukan hanya di bidang seni, khususnya musik, tapi di dalam kehidupan. Kita juga bicara mengenai Macan Festival, banyak juga saya kalah. Iya. Pernah kalah juga? Pernah. Tetapi ya itu karena mental itu sudah dididik sehingga saya nggak merasa kecewa. Biasa aja ya. Biasa aja karena namanya kompetisi. Iya, tapi yang penting kita udah latihan habis-habisan dan yang tahu hanya kita sama Tuhan kan namanya. Jadi orang lain nggak perlu tahu gitu. Dan kalau menang ya artinya ya udah menang. Kalau kalah ya kalah nggak apa-apa. Oke. Gitu. Festival pernah di negara apa aja? Saya di Chili, Jepang pasti Chili, Amerika dulu kita. Amerika ini, itu Star Search, kita ikut Star Search International. Bukan Indonesia yang ngadain di Amerika ya? Bukan, kita jadi yang diundang. Kita diundang. Oke. Nah, terus dulu tapi itu sama Topeng Emas sama band. Band. Oke. Terus abis itu di Singapura, Thailand, di Malaysia Golden Kite Song Festival. Terus di mana lagi ya? Di Brunei. Ampun deh. Memang bener ya. Mental itu memang persiapkan karena kita bertarungnya dengan yang paling the best. Jadi kompetisi itu sebetulnya adalah kompetisi mental, kompetisi fisik. Ada bintang nggak yang sekarang pernah jadi bintang yang pernah satu? Ya dulu saya di Jepang tuh 2 kali. Sama-sama. Saya yang pertama sama Celine Dion. Celine Dion itu tahun 82. Celine Dion belum rekaman tuh. Udah rekaman tapi waktu itu dia itu kan sebetulnya orang Kanada. Oke. Tapi dia waktu itu mewakili Perancis. Karena karena bahasanya masih Perancis. Karena dia Kanadanya Kanada yang berbahasa Perancis. Ya. Terus menang. Saya waktu itu dapat Kalau Kami Special, dia dapat best song, dia nggak dapat apa. Artinya lagunya yang dia dapat. Aku dapat penyanyi. Celine Dion di Titanic, kita di Tampo Mas. Dia punya Titanic, sini Tampo Mas. Dan pada saat yang bersamaan juga Brian Adams juga, tapi dia nggak dapat apa-apa justru. Malahan dia please forgive me. Malahan dia kehilangan duit. Waduh. Waktu itu dia kehilangan duit 10.000 US. Tapi kalian berteman nggak sih? Ya kita ketemu waktu welcome party. Iya maksudnya. Terus waktu farewell party juga karena pemenang-pemenang kan dikumpulin sama penyanyi lagi. Nah itu juga tuh bagiannya dari ini bahwa itu tugas kita penyanyi misalnya untuk menyiapkan speech gitu ya.
speech waktu kita welcome partinya speechnya apa, terus waktu farewell partinya juga kalau kita menang apa yang kita mesti speech itu saya yang harus siapin sendiri. Mesti bikin sendiri. Itu bisa bahasa Inggris. Jadi saya nggak bisa begini. Enggak, tapi itu pun juga harus dipikirin. Jadi jadi ini bagian dari pembagian tugas. Oh, oke. Ya, jadi bahwa speeches itu mana ada dulu endorse baju dan segala macam. Itu juga kita nyari-nyari bahan sendiri ke mana namanya ke Majestic ke segala macam. Ya, dulu ada Samuel Watimena yang kita desainer. Cuman ya kita ini sendiri nggak ada endorsement atau segala macam, enggak kayak gitu. Jadi memang kalau sekarang kita show dan lain sebagainya terus ada Indonesia, kita semua ya senang-senang aja, tapi kita juga udah ngalamin yang segala macamnya jungkir balik sendiri lah gitu. Oke, itu festivalnya. Sekarang yang saya pengen tahu, zaman sekarang yang sudah rekaman itu tidak bisa ikut festival lagi, yang profesional. Ada yang suka begitu kan? Nah waktu dulu itu waktu pas festival, apakah saya tahunya kan soalnya Harvey Maleholo itu bukan orang festival. Saya tahunya karena lagunya saya seneng. Itu nggak tahu lagu pertamanya yang direkam apa sih? Saya lagu pertama dulu duet sama Vika. Sama Rafika. Judulnya apa? Judulnya bukan yang telepon tuh. Bisikan Mesra. Itu pertama. Tahun 76. Oh, itu saya nggak dengar berarti. Duet. Jadi album pertama saya album duet. Berarti waktu festival Mama Alfred itu udah punya album. Udah rekaman. Oke, zaman dulu tuh nggak apa-apa ya gitu ya. Iya, tahun 75 kalau saya pikir yang Anda bilang tadi bahwa kalau mau ikut festival itu tidak boleh yang profesional. Enggak ya? Enggak. Dulu zamannya FLPI itu ya, yang saya bilang itu Hatiku Endang, semuanya udah punya udah ikut ya? juga Oke. Niki Astria dan segala macam juga pernah ikut. Jadi rekaman sudah terjadi ya? Tahun 76. Yang pertama kali meledak apa lagu? Yang sama Ireng. Yang mana? Yang sama Ireng yang itu, yang Jerat. Emang saya nggak salah. Jadi lagu Jerat itu waktu dulu ya nih. Kalau sekarang kan lagunya band atau lagu solo kayak gitu. Dulu itu lagu bossa nova itu di kita tuh udah kayak sekarang Britpop kali apa ya. Kita tuh dulu hidup dengan bossa nova. Di era itu. Di tahun itu 80-an, 85, 86, 87 itu kita tuh bener-bener belajar dan pengen mainin bossa nova waktu itu. Pas lagu itu. Resah. Aduh, itu. Cewek harus dikasih lagu itu baru tuh resah dia. Itu boleh tahu nggak? Tahu nggak waktu itu? Terjual berapa kopi? Aku kan pada saat itu kan kita kan masih flat pay ya. Kita nggak pernah. Jadi dibayar putus? Iya. Nggak dapat royalti? Nggak ada, belum royalti waktu itu kan. Jadi padahal itu album itu sampai sekarang ini ya kalau saya setiap itu album itu meledak di Singapura, di Malaysia, di Brunei. Sekarang ini pun kalau saya nyanyi di sana tuh anak-anak muda-mudanya sekarang tuh kalau saya nyanyi, oh kamu yang nyanyi lagu ini, gitu. Nggak tahu namanya. Lagunya tahu. Yang udah tua-tua sih tahu. Orang kita tahu. Gitu. Tapi kalau yang muda-muda tuh mereka suka lagu itu karena masih sering diputar. Cuman mereka nggak tahu siapa penyanyinya yang benar jadi. Jadi kalau saya konser di situ atau show di situ, misalnya waktu itu saya konser sama Sheila di Philharmonic di Malaysia, lalu kita juga ke mana Esplanade di Singapura. Itu baru mereka tahu, oh kamu yang nyanyi lagu Jerat ini dan segala macam. Taunya resah, bukan Jerat malah. Saya juga gitu. Lagunya resah, cari yang pertamanya Kala pertama nggak ada, Pesona nggak ada juga. Taunya Jerat. Nah tapi bicara mengenai album Bossa Nova itu saya ada tiga album. Itu atas jasa baiknya Ireng Maulana. Almarhum. Kalau Darah juga. Darah juga itu kan itu kan abis Jerat itu kan Andi Mapejalos, terus Darah itu Dadang Esmanaf ya. Oh itu Dadang Esmanaf. Terus abis itu baru yang ketiga. Jerat tuh Dadang Esmanaf? No. Jerat itu Andi Mapejalos. Oh Mapejalos. Ini yang itu tuh Darah ya? Darah yang Dadang Esmanaf. Gila baik. Nah, dia itu di si Robot, tapi itu di album yang kedua ya. Apa yang pertama? Merah Biru Bossa Nova itu yang ketiga. Waduh gila, waktu dulu tuh kalau Marve keluarin tuh pasti der aja ya. Nah itu
itu lumayan lah. Artinya saya ini termasuk orang yang albumnya nggak pernah yang keluar yang meledak-meledak yang seperti orang semua tahu se-Indonesia. Iya, hanya orang-orang. Enggak. Satu sekolah maksudnya. Itu satu sekolah lagu itu. Iya, tapi maksudnya aku nggak yang kayak Krisya gitu kan. Oh iya, karena kan, kita niche kan. Waktu itu kan menjadi niche juga kan yang suka cuman, itu. Ya artinya saya juga bukan penyanyi yang ya it's a bonus lah kalau jadi meledak ataupun di penjualannya di atas rata-rata. Tapi untuk saya sebetulnya yang paling penting itu sampai sekarang itu saya tetap berkarya. Iya. Jadi itu bonusnya. Tapi ya di luaran sana ya, di luaran sana tuh Harvey Maleholo tuh punya sendiri kelasnya. Di luar saya, ini dulu saya waktu belum Harvey Maleholo tuh sendiri. Kita bisa yang lain-lain bisa tahu gini, Harvey Maleholo tuh punya kelas sendiri. Sekalinya ngeluarin, das. Sampai saya SMA. Kenapa saya bilang akrab sekali dengan nama Harvey Maleholo? SMA saya. Itu kan waktu dulu SMP. Pas SMA, Harvey pernah ngeluarin Engkaulah Raja. Begitulah cinta. Sama Vina Panduwinata. Sama Vina, ya. Waduh, itu lagi lagu keluar lagi. Dan itu di Agam tuh. Di Agam tuh. Di Agam ya. Wah, cakep banget tuh lagu. Dan itu meledak lagi. Jadi memang dulu tuh kayaknya ngawang. Harvey Maleholo itu mah kelas atas gitu. Enggak juga. Tapi bicara mengenai bossa nova tuh sebetulnya dulu tuh ada zamannya, kamu pasti tahu lah, Michael Franks tahu kan? Iya dong. Michael Franks itu kan cara nyanyinya kan straight gitu kan. Ya. Aku jadi tak mengerti. Itu kan Michael Franks banget. Nah itu tuh sebetulnya inspirasinya dari bossa novanya Ireng tuh. Ireng yang V dengan cadelnya dia kan. Bikin ini dong V, bossa nova. Lu nyanyinya kayak Michael Franks gitu dan segala macam. Oh gini, sebelumnya tuh dulu ada almarhum Jack Lesmana. Ayahnya Indra Lesmana itu selalu bikin, beliau ini adalah pionir jazz di Indonesia. Iya. Artinya waktu itu tuh pencinta musik, atau kalau kita bikin konser atau Om Jack itu beliau bikin konser di tim gitu segala macam, penontonnya sedikit, nggak banyak gitu. Tapi beliau tetap ada acara TV namanya Nada dan Irama. Iya, Nada dan Irama. Setiap bulan sekali. Itu juga tetap terus saya dipusat. Dihajar tuh sampai akhirnya sekarang komunitasnya dan segala macam. Akhirnya Peter F. Gonta dan segala macam itu bikin jazz festival dan segala macam. Tapi itu pionir sebetulnya Jack Lesmana almarhum. Nah, aku nyanyi di situ, aku nyanyi Antonio Song tuh waktu itu. Antonio Song. Itu. Nah, itu Om Jack yang bilang nyanyi lagu ini, V. Oh, oke. Nyanyi. Nah, Ireng lihat dari situ terus, V bikin album yuk, V. Yang bossa nova yang ini. Jadi nyanyinya tuh nggak boleh kalau bisa nggak pakai vibrasi. Tapi yang lurus-lurus aja gitu. Iya. Yang lurus. Beda kalau kompetisi kan wow gitu kan. Jadi ya itu awal dan mulanya. Ada satu lagu lagi saya nggak tahu, tapi yang saya tahu itu lagunya Om Harvey. Jadi ternyata lagunya Elva Singer. Saya juga nggak tahu. Makanya saya tahu Laya. Itu lagu saya. Makanya saya tahu itu. Itu lagu saya. Waktu pas kemarin kan nyanyi lagu itu. Tahu nggak, Fer? Udah mati tahu. Tetaplah bersamaku judulnya. Iya. Wah, itu enak banget. Tuh kan saya tahu semua. Tapi itu hanya orang-orang tertentu yang. Berarti saya orang tertentu dong. Betul. Enggak, saya harus katakan itu. Dan orang-orang yang punya selera, bukannya saya bilang yang lain seleranya jelek ya, punya selera musik yang karena itu nggak dinaikin ya. Saya itu di album saya, di Tetaplah Bersamaku. Ada album yang judulnya Tetaplah Bersamaku. Jadi yang senang lagu itu tuh kamu, Nina Warna. Karena ininya tuh miliunya sama, gitu. Bahwa kita suka, kamu pasti suka Sergio Mendes. Iya dong. Nah itu adalah kalau ada Tuhan, Sergio Mendes di bawahnya. Iya. Dia Sergio Mendes pernah ngeluarin ini lagu tersulit yang saya pernah lihat chordnya. Yang apa? Yang ternyata apa? Judulnya? Mas Canada. Bukan. Yang Never Let You Go. Nah, itu kan, itu chordnya gila, nada dasarnya pindah-pindah terus, itu tersulit menurut saya. Nah, itu.
Jadi sama satu lagunya juga yang Sergio Mendes itu ada yang bridges. There's a bridge, da-da-dee-da. There's a bridge from the start, da-da-dee-da-da-dee-dee. There's a bridge out of love. Asik. Ada cuma sedikit doang. Itu tari Bridges lagunya. Aduh bagus sekali. Jadi memang benar-benar saya ngerasa lagu suaranya Om Harvey dan lagu-lagunya itu menjadi tim song saya. Amin. Dari saya SMP sampai saya besar, terus saya nggak tahu ya, saya nggak bisa move on dari lagu lama kayaknya. Lagu baru masuk saya tapi juga, keluar lagi. Saya juga gitu. Saya di playlist saya lagu lama. Saya juga. Iya saya kan? juga. Kadang-kadang makanya, tapi saya dari dulu, Fer. Ya mungkin kayak kamu juga ya, dari SMP tuh saya dengerinnya siapa? Kalau zamannya Marvin siapa? Dengerinnya siapa? Saya zaman dulu tuh dengerinnya Frank Sinatra. Frank Sinatra. Si Nat King Cole gitu. Ya, itu sekarang juga masih. Natalie Cole, ya, Tony Bennett, ya, gitu, terus si siapa? Perry Como, yang sekarang tuh bangsa kayak ya paling mentok-mentok Michael Jackson 5 dulu. Iya, Jackson. Ya, kayak gitu yang masih muda-mudanya kayak gitu-gitu. Saya kalau yang maksudnya Bee Gees, kalau yang itu grup tuh Bee Gees, gitu iya. Atau Beatles ada beberapa lagunya. Tapi gitu banget ya. Om Harvey tadi cerita. Gila penyanyi zaman dulu tuh kalau meledak nggak ikutan meledak ya? Enggak. Jadi saya pikir udah dapat bonus kan katanya dengar-dengar zaman dulu tuh kalau meledak dapat rumah, dapat ini. Ada yang begitu. Ada. Saya pernah dapat mobil. Oh, pernah dapat mobil. Tapi tetap flat. Makanya sekarang tuh kalau ada yang dari label tuh yang gimana tuh dalam hati gue, ya Allah, lo dulu juga duitnya banyaknya juga gara-gara gue. Iya. Dan di mana-mana sekarang coba lo lihat di belahan dunia manapun yang industri musiknya sudah berjalan dengan baik, selalu artisnya akan lebih kaya daripada labelnya. Kalau di sini kan beda. Labelnya lebih kaya semua. Iya benar juga ya. Tapi alhamdulillah sih perbaikan kan ada terus ke sini ya. Betul. Walaupun kalau dilihat kita masih terus ngeliat ke arah sana, masih kurang sistem kita di sini. Betul. Makanya penyanyi ataupun itu masih banyak, saya terus terang, yang meninggal dalam keadaan miskin. Betul. Itu sangat memprihatinkan. Walaupun memang meninggal miskin itu salah kita. Betul. Kita lahir di keluarga miskin bukan salah kita. Tapi meninggal dalam keadaan miskin salah kita. Tetap aja, tapi kan ada haknya dia yang nggak sampai ya. Itu sedih sih memang. Sedih. Kamu nggak percaya kali kalau saya bilang ada beberapa teman-teman saya yang telepon kalau show ajak dong gitu, atau nggak kalau gitu ya? ada atau nggak, aduh gue kekurangan uang nih buat kontrak rumah, sedih banget ya. Atau nggak, gue sama sekali nggak ada nih, gue 500.000 aja gitu. Dan apa yang Om Harvey lakukan pada saat dengar begitu? Ya kalau saya bisa bantu, saya bantu. Artinya ya saya bukannya apa-apa ya. Iya. Saya bersyukur bahwa sampai saat ini saya masih bisa lah. Masih bisa makan 3 kali, masih bisa menghidupi istri anak-anak saya, menafkahi. Jadi kalau ada saya bantu lah. Waktu kan Om sempat di Dewan juga. Itu di bagiannya di musik bukan sih? Bukan. Nah, itu sayangnya tuh. Sayangnya. Sayangnya waktu itu saya di Komisi 9 itu kesehatan. Nah, itu nggak bisa minta gitu. BPJS. Nah, itu waktu tapi saya juga di Komisi 9 tuh hanya setahunan ya. Kita waktu itu juga saya juga lagi nyusun itu untuk BPJS untuk musisi. Karena gini loh. Kita lihat sendiri, kita ngomong terus terang aja kayak Dorce waktu itu yang meninggalnya tuh sampai dia minta sumbangan buat apalah, buat sakitnya, buat kedokteran segala macam itu. Sebetulnya kan kalau mau dilihat-lihat lagi ya pada zaman jayanya waktu dia zaman banyak uang dan segala macam itu tuh dia kan sangat nggak murah hati ya. Nggak ya, tapi juga nggak kepikiran untuk menyimpan untuk yang kesehatan dan segala macam. Nah, dengan adanya BPJS ini kan sebetulnya sangat membantu dan relatif tidak mahal tidak mahal untuk tapi sempat terjadi nggak itu BPJS untuk musisi? Udah sempat kita udah majuin, tetapi kadang-kadang sosialisasinya yang berat ya. Musiknya tuh kan memang waktu itu sebelum itu saya udah keburu keluar. Waktu itu kita kumpulin semua musisi untuk memberikan penyuluhan bahwasanya
ini kita jangan main-main loh. Ini Oke. kesehatan ini sekarang ini makin mahal loh. Betul, betul. Jadi ini pemerintah sudah menyediakan ini supaya memudahkan kita. Ayo kita gitu loh. Kadang-kadang soalnya pada saat jaya-jayanya itu nggak kepikiran yang kayak gitu-gituan. Iya sih, kita harus lihatnya jangan yang sekarang Jangan ya. sekarang yang Kalau gitu-gitu. sekarang mungkin kita masih oke lah Masih nyari duit. oke, gampang lah, gampang. gitu-gitu. Bagian di sana nanti pasti hari itu ya. Dan Iya kita sih, semua menuju sana loh ya. Iya, bukan yang enggak. Semuanya sama ya. Iya sih, emang sedih sih yang kayak gitu-gitu. Sedih banget. Ya mudah-mudahan sih ya sistemnya nanti jadi Mudah-mudahan pemerintah juga kalau yang dengerin podcast ini gitu ya, mencoba juga untuk sebetulnya nih ini cuma kadang-kadang saya suka kepikiran gitu ya. Ya. Harus dari pemerintah, Fred. Kalaupun ada itu tuh harus ada apa sih namanya keputusan kebijakan. Harus ada kebijakan dari pemerintah. Karena kalau cuma kita ngomong aja gitu tuh, meskipun kita orang DPR nggak, tapi harus ada klausa di dalam kebijakan atau di dalam undang-undang atau apalah gitu yang mengatakan gini loh, Fred. Misalnya sekarang ada berapa sih major labels di sini atau labels berapa sih? Nah, keputusan dari pemerintah, misalnya kebijakan dari pemerintah itu misalnya dia kumpulin nih. Semua label. Semua label dan artis-artis yang sudah dikategorikan pendahulu lah. Dahulu kita yang katakanlah yang sudah tidak tidak produktif lagi. Tapi masih mampu. Dan karyanya masih ada dan demand-nya pasti ada. Masih dikonsumsi masih. Cuman mereka nggak punya kesempatan untuk ini aja berkarya. Nah, lu salah satu ini. Ada 3 di sini ya, misalnya major labels. Pemerintah bilang nih, lo ambil 10 dari jadwal ini. Dari ini, penyanyi tua ini. Lo ambil 10. Lo ambil 10. Jadi ada harus kebijakan ya harus ada. Harus dari pemerintah. Kalau lu ngambil 10, lu ada. Kalau nggak izin lu nggak gue kasih lu. Apapun itulah. Dan caranya kayak gitu. Kayak di Amerika, semua perusahaan harus ngambil manula, ya kan? Untuk kerja kan? Iya, dia harus kerja manula harus dan yang disable, handicap. Iya betul. Nah, ini juga bisa kalau gue sih sebetulnya bagus juga kalau gitu misalnya. Kalau ada dari pemerintah tuh major labels nggak akan bisa. Nggak bisa. Enggak. Iya benar juga ya. Ambil 10, jadi dihukumkan ada yang namanya pro bono ya. Iya, pro bono. Lo sebagai lawyer tuh lo harus ada yang lo lakukan tanpa bayaran. Iya. Gitu. Nah ini pro bononya lo kan udah dapat dari semua yang masukan itu. Yang lagi dan which is lo akan lebih kaya kan dari atasnya gitu kan. Nah, apa sih salahnya lo bikin 10 orang ini satu album. Lo ambil selama 2 tahun lo bikin 2 album dan selama 2 tahun. Sampai 3 tahun nanti kita tinjau lagi yang mana. Nggak mungkin nggak ada pembelinya, Fred. Marve kenapa waktu di Dewan kayak gitu? Nggak ada. Kadang-kadang di Dewan itu kan kita tuh harus bicara sesuai dengan komisi kita. Emang nggak bisa ya gini ya? Bisa. Saya pengen di musik dong gitu. Ya waktu itu saya nggak bisa, nggak ada bargaining power untuk itu. Oh oke. Kan saya juga baru, jadi saya sebetulnya yang itu tuh di 10. Oh 10 Komisi itu 10 yang bicara mengenai. Iya maksudnya gini, memang betul sih saya bilang. Sebenarnya bukan nggak bisa, masih ada yang nggak mau. Karena kalau semua mau pasti terjadi. Kayak misalnya gini deh. Coba nggak mau itu maksudnya apa ya? Coba. Masih ada yang keberatan gitu. Nggak tahu di mananya. Di pihaknya. Entah di salah satu dewan atau entah di pemerintahan atau entah di label atau di mana. Ada yang sesuatu yang tidak mau terjadi ini. Kalau menurut saya, ini kan menurut saya ya. Bisa, betul. Karena begitu sepakat semuanya terjadi. Kayak misalnya gini deh dulu, siapa yang mau beli kartu e-tol? Yang e-tol sebelah kiri nggak macet, yang ini tetap aja kita mau pakai itu. Begitu dibilang harus pakai e-tol, semua punya e-tol. Itu, ya kan? Itu yang saya bilang. Kalau pemerintah udah bilang bahwa ini lu mesti bikin. Jadi, benar. Kasihan, Fred. Iya. Mereka tuh kadang-kadang ya soal cuannya ya itu Tuhan yang ngatur lah. Yeah. Tapi punya CD atau punya ini di digital platform tuh untuk mereka tuh aduh kok masih ada lo gila ya. Satu kehormatan. Kebanggaan. Ada lagi malah yang gokil lagi saya pernah ketemu ya. Orang lama gitu ya, pas mau manggung dia bawa keluarganya. Anak istrinya ikut. Terus dia bilang gini, "Pak,
manggungnya yang bagus ya, biar nanti papa banyak manggungnya lagi. Saya sampai enggak, gue bilang aduh ampun deh, gue bilang, karena kita ngerasain kita punya anak kan, punya istri. Bayangin sebegitunya di panggung itu, yang dia pengen banget, bangga banget anaknya. Jadi kalau misalnya yang tadi kata Om Harvey bilang, dia punya di CD lagi, anaknya bangga banget, dia bisa ngebanggain sama anaknya gitu kan ya. Gila. Mudah-mudahan deh. Mudah-mudahan pemusik kaya semua nanti abis ini. Yang mudah-mudahan sih ada orang dari pemerintahan yang Iya. nonton ini yang juga tergerak lah untuk bikin itu ya. Untuk bikin Banyak banget soalnya yang meninggal dalam keadaan yang susah. Itu gampang kok pendataannya. Gampang kan? Gampang, kita kan punya apa namanya kayak apa yang kayak itu kalau ngambil itu apa royalties apa sih? Oh iya. Kan itu masing-masing punya ada atau semua penyanyi atau yang ini pernah bikin album mesti mendaftarkan diri kalau ada kebijakan itu. Tapi kan sekarang ada LMK. LMK itu maksud saya. LMK. Kayak gitu-gitu. Sebetulnya sih itu bukannya itu bisa mengatasi semua masalah, tapi itu paling tidak bisa membantu. At least, ya. Sedikit. Tapi saya amazed loh sama Om Harvey itu kenapa coba? Dari tadi Om Harvey ngomongin yang saya tuh nggak tega lihat ini. Dari datang mula loh. Baik banget sih Om Harvey. Bukan baik, itu apa ya? Saya menemui itu semuanya, saya melihat itu dan saya pikir kamu juga pasti akan tersentuh kalau ketemu. Lihat yang kayak begitu aja tuh. Nah itu terus akhirnya jadi saya tuh kadang-kadang suka mikir. Jadi beban juga ya? Beban untuk kepikiran juga ini apa yang saya bisa lakukan ya. Ini semuanya tuh karena saya setiap kali saya berdoa ya, awalnya nih sampai ada jadi dewan dan segala macam itu saya selalu minta sama Tuhan, saya boleh nggak saya saya mau diberikan kesempatan untuk membalikan apa yang negara ini, bangsa ini berikan kepada saya. Ya, misalnya saya kepengen mengembalikanlah apapun itu. Jadi saya berharapnya tuh karena kan saya sekolah ya, jadi saya mungkin jadi penulis kali, jadi penulis musik kali untuk bantu atau jadi pengajar mungkin apa dan segala macam. Nggak tahunya Tuhan kasih saya jadi anggota dewan. Nah pada saat saya ngomong sama istri anak-anak saya bilang bahwa ini saya dipanggil untuk anggota dewan, ini gimana nih? Saya akan sibuk banget loh, kalian gimana? Istri saya menyadarkan bahwasanya kamu minta sama Tuhan apa yang kamu bisa bikin untuk bangsa ini. Diingatkan dulu doanya itu loh. Itu. Nah ini Tuhan kasih. Tapi kan saya maksudnya mau jadi kontributor aja. Saya mau nulis aja gitu. Kok jadi kesini dapatnya gitu. Nah, tapi kan ini kan kamu juga melakukan hal yang kamu mau. Kamu mau membalik. Kamu kan mewakili jadi daerah. sendiri ya? Iya, mewakili daerah di mana kamu bertanggung jawab kan. Kamu harus kasih ke masyarakat itu untuk kemakmuran mereka kan gitu. Nah, atas dasar itu. Jadi saya turun pun itu juga saya ketemukan banyak sekali yang menyentuh hati, Fer. Kayak saya kan Papua. Dapil saya Papua Barat. Sedemikian hebatnya yang namanya Raja Ampat. Siapa yang nggak kenal? Bukan nasional loh, internasional. Itu saya temukan banyak sekali anak-anak kecil-kecil Papua tuh yang lari-lari di daerah situ. Apa tadi? Raja Ampat itu kan besar, tapi ada beberapa lokasi-lokasinya seperti di Misol, ada di Waisai dan segala macamnya. Itu tuh Waisai sih masih dekat sama Sorong ya. Tapi kalau Misol tuh udah agak jauh 5 jam naik perahu. Tapi itu masuk kawasan Raja Ampat. Itu masih banyak sekali orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Wah, saya juga bingung. Gila orang datang ke situ pakai dolar loh bayarnya. Indonesia saya bingung juga sama negara Indonesia nih ya. Kadang-kadang sorry ya, saya kan orang bodoh ya. Di sana kaya banget. Di sana kita pengen banget sampai berebutan sama Amerika, sama ini pengen kekayaan alam, tapi kok orang-orang yang diterlantarkan. Saya nggak fair menurut saya. You name it, apa yang nggak ada di Papua itu. Semua tambang ada, apalah perkebunan, apalah perikanan dan segala semua ada. Malah kok jadi second city, third city. Bisa dibilang ada yang masih third city gitu. Yang saya sedih sih waktu saya main di sana ya. Main di sana tuh sedih banget. Cuman
apa yang saya bisa lakukan? Akhirnya begitu. Saya bingung. Mau mulai dari mana? Iya, gitu kan. Tapi akhirnya terus ya kembali istri saya, anak saya nyariin. Udah yang kamu Papa bisa lakukan aja. Iya. Ya udah, saya lakukan apa yang saya bisa lakukan itu aja. Jadi saya tuh banyak sekali Tuhan tunjukkan tuh beberapa tahun belakangan ini ya hal-hal seperti itu yang ada di Indonesia itu. Nah, Mafia sekarang udah nggak jadi Dewan lagi? Udah nggak. Saya habis kemarin, selesai. Lagi dong, biar ini loh, maksudnya biar ada yang. Enggak, tapi saya juga nitip kok, ada teman-teman kita juga yang jadi anggota kan, Oje segala macam. Saya nitip tolong lihat nggak usah yang terlalu luas-luas deh. Yang ini aja musik dulu. Yang scoop yang di depan mata aja dulu ya. Kamu tuh kan seniman musik, jadi ayo gimana caranya untuk ini susah kalau bangsa royalti dan segala macam itu. Nah itu yang kayak kamu bilang banyak orang yang nggak mau, yang nggak mau ini terangkat gitu, ini terselesaikan gitu. Betul. Tapi kalau kayak bangsanya ini kan gampang nih sebetulnya nih kesejahteraan musisi-musisi yang pendahulu kita tuh termasuk mudah lah kalau saya bilang. Sebenarnya kalau mau mudah ya. Mudah itu. Mudah-mudahan. Amin. Dari pemerintah ada yang tersentuh hatinya. Terus dari label-label, please semuanya yang label-label di Indonesia yang kaya raya, yang hebat dan segala macam, tolong pikirin mereka juga. Karena jangan pikirin merekanya. Mereka tuh punya anak, punya istri, punya cucu gitu ya. Yang mereka bangga dengan kakeknya atau dengan bapaknya. Yang mereka akhirnya dengan, hebat ya bapak kita bisa ngasih kita sampai sekarang. Dan mungkin ini seperti yang tadi kita ngomongin di situ ya, Fred. Ini ada namanya istilah tabur tuai. Tabur tuai, ya. Betul. Ingat aja apa yang kita tabur, nanti kita akan tuai. Dan mungkin bukan kita yang akan tuai. Betul. Tetapi bisa anak cucu kita gitu loh. Itu aja untuk saya sih. Ya mudah-mudahan. Semuanya yang ada yang lihat label apa segala pemerintah. Masih ada loh di sini yang kita butuh banget diperhatiin masih ada. Betul. Kadang-kadang mungkin ya pemerintah tuh merasa memang betul ada beberapa hal yang lebih diprioritaskan ya. Mereka kan melihat bahwa kita nyanyi wah duitnya banyak nih dan segala macam. Tetapi ada mereka yang juga sudah bisa dikategorikan tidak produktif dan miskin ekstrim. Kalau di sana tuh, kalau di DPR tuh ada istilah miskin ekstrim. Saya dengar dari siapa ya waktu itu ya pernah, Fer kasihan loh. Waktu pas meninggalnya Mas Odi Agam, itu rumahnya di dalam masuk gitu. Bukannya orang kaya kan lagunya banyak banget. Ya nggak gitu juga ternyata Fer. Sedih itu dengernya. Padahal karyanya sampai sekarang masih. Dan Odi Agam loh. Odi Agam. Siapa yang nggak kenal loh? Lagu-lagunya dia siapa yang nggak tahu? Odi Agam. Dan gue yakin lagunya sampai sekarang royaltinya masih masuk, masih ada. Betul. Siapa yang nerima itu, keluarganya kemana uangnya? Elva Singer, masih saya dengar masih yang keluarganya masih susah. Kemana haknya dia? Ya mudah-mudahan Marvel. Saya jadi serius begini nih tuh Ben. Tapi emang benar, kalau kita udah ngomong ke situ saya sedih banget. Sedih banget. Wah, ternyata ini hasilnya. Selain suaranya harus jadi bagus, mentalnya bagus, good heart. Maafnya ternyata orang baik yang sangat memikirkan orang lain. Orang baik itu kan sebetulnya hasil dari orang tua yang baik, ya. Jadi keturunan lingkungan yang baik, berteman sama orang baik, berteman sama kamu juga pasti orang baik. Jadi sebetulnya sesuatu yang kotor itu karena orangnya kotor, bukan kalau orang bilang politik itu kotor, kan orang-orang politiknya yang kotor gitu. Orangnya yang kotor, bukan politiknya gitu. Politik itu bisa jadi bersih kalau orangnya jadi bersih. Iya. Om Raffes sekarang nih masih bikin lagu-lagu. Puji Tuhan, saya kemarin tergerak untuk bikin single lagu-lagu Maluku. Lagu-lagu Maluku tapi darahnya awal ya. Lagu-lagu Maluku tapi klasik. Jadi bukan kalau dulu tuh kan kalau sekarang kan lagi banyak tuh
yang bikin lagu kayak Parcuma, ada apalagi sih pop Maluku. Tapi kalau saya bikin lagu, saya covering lagu kayak waktu hujan sore-sore, sore-sore, kilat sambar pohon kan. Oh iya, yang lagu lama. Lagu lama. Jadi yang klasik-klasik. Kalau yang ini di ini ya? Beta Street 10 tahun lah. Ya itu termasuk baru tuh. Oh itu termasuk Sio baru? Mama. Sio Mama tuh baru. Sio Mama tuh termasuk baru karena itu kan Melki Guslo almarhum kan, bapaknya Meli kan yang bikin. Nah saya justru yang lebih lama lagi. Nah ini kalau kamu tahu Pahama ada yang namanya Raymond Patirane, bapaknya nih Om John Patirane itu bikin lagu-lagu bagus-bagus seperti Kota Ambon sama Suli. Nah itu ada 3 single yang saya keluarkan kemarin itu pada saat ulang tahun Kota Madya Ambon. Waktu itu saya ingin memberikan sumbangan saya kepada Kota Madya Ambon untuk ulang tahunnya yang ke-400 sekian lah. Sekian gitu. Nah, itu kebetulan saya ada berkat gitu ya. Jadi saya bikin sendiri. Nah, terus saya juga udah mempersiapkan single saya untuk dalam rangka 50 tahun saya berkarya tahun depan. 50 tahun. Bikin konser dong. Bikin, mudah-mudahan kalau Tuhan berkenan. Saya sedang, amin nanti gampang. Kita tim saya lagi mencoba untuk ngatur segala sesuatunya. Kalau Tuhan berkenan. Mudah-mudahan kalau Tuhan berkenan bulan Mei. Yes. Aduh, ini luar biasa. Amin, mudah-mudahan lancar. Selancarnya semuanya, mudah-mudahan sponsor banyak. Mohon doanya. Karena doa itu saya percaya. Iya. Itu ampuh. Doa itu paling ampuh. Betul. Dan di dalam rangka itu saya udah bikin single satu tinggal dirilis. Tapi bukan yang Ambon itu ya? Bukan, yang Ambon udah rilis. Udah rilis. Ada digital platformnya sudah ada. Lagu Ambon itu. Nah, yang ini belum akan dirilis dalam rangka mungkin tahun depanan ya. Oh, tahun depan baru mau dirilis. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjadi souvenirs. Bagi mereka yang dan bounce back-nya Harvey Maleholo mulai lagi. Amin. Enggak, yang penting saya mah berkarya aja. Yang penting selalu ada single. Nah, kita juga lagi mau coba itu ya. Kerjasama kolaborasi sama anak-anak muda sekarang yang rada. Oh iya, mau bikin album. Bosen juga. Enggak album lah, single. Sama anak mudanya sama nih. Ada. Pasti bukan saya nggak mau. Jadi kadang-kadang kita juga harus terbuka. Harus terbuka sama anak-anak muda. Mereka lebih karena ini masanya mereka lebih jago, lebih kita tuh kan sampai sekarang aja saya kalau nyanyi lagunya gitu lagi. Tapi kan karena everlasting jadi diminta terus. Kadang-kadang kita sampai kalau nyanyi lagu apa ya gitu segala. Masa itu lagi terjadi habis mintanya lagu itu. Kadang-kadang kalau nyanyi iya, habis gimana dong? Bila kau nanti bertemu. Iya, saya juga gitu sama juga. Tapi alhamdulillah dikasih pinjem sama Tuhan lagu yang akhirnya sampai sekarang masih ada yang dengar. Amin. Karena banyak orang yang sampai sekarang juga masih belum terkenal lagunya itu kan. Masih merangkak ya. Nah, nanti ini saya ada satu klip yang saya putar terus di bawah. Mau lagu apa yang saya putar terus? Yang udah ada videonya atau video liriknya ada nggak? Kota Ambon aja ya. Yang Kota, tapi belum ada videonya, nggak ada video. Video liriknya ada? Oh, video lirik ada kan? Ada video liriknya. Ada. Nanti saya putar di sini. Judulnya Kota Ambon. Kota Ambon. Judulnya Kota Ambon. Lihat dan dengar dan komen. Seperti apa lagunya, seperti apa suaranya, bandingin main zaman dulu, mana masih sama. Dan buat yang tinggal di Kota Ambon, aduh kalian beruntung banget loh dibikinin single ini yang memang dipersembahkan ditujukan ulang tahun Kota Ambon. Ulang tahun Kota Ambon. Jadi nanti hashtag Bang kasih Kota Ambon di situ, kita dengerin bareng-bareng di sini dan ada ya linknya, gue kasih di caption. Wow. Seneng banget tuh. Tapi saya sih menanti itu konser. Bulan Mei ya insya Allah ya? Mudah-mudahan. Kalau Tuhan berkenan. Dan rencana di Jakarta dong? Jakarta. Kita mau coba gandeng. Beberapa kota? Sebetulnya saya sih kepengennya, soalnya konsepnya saya kalau dari saya tuh kepengen yang intimate aja. Jadi saya nggak mau bikin konser gede-gedean yang gimana-gimana. Ya mungkin seperti di mana ya, kayak yang 2000-an kali ya, 2000-an gitu, nggak usah yang gimana-gimana.
Om Harvey mau nggak sih kalau misalnya saya bikin acara ya, konsepnya band-bandan, seru-seruan biasa, tampil di acara gitu? Boleh. Mau? Boleh. Main ya? Dengan senang hati. All You Can Hear gig tahun depan harus main ya? Boleh. Yes. Aduh. Dan saya juga ini, tapi itu udah ada di ini ya, udah ada di IG ya. Yang saya akan tampil di itu, di Prambanan Jazz Festival. Kapan? Tahun depan. Juli tanggal Juli tahun depan ada di Prambanan Jazz Festival. Festival ya gitu-gitu. Berarti ingat, yang mau bulan Juli tahun depan udah ada di Prambanan Jazz Festival. Aduh, saya pengen tuh main di situ, belum pernah. Masa? Karena kan saya nggak ada jazz ya. Nggak perlu jazz atau makan cuma namanya Jazz Festival. saya pun juga nyanyi lagu apa lagu bukan lagu jazz. Tapi nama Harvey Maleholo udah dengan jazz udah kesini. Elemen aja aman di situ ya. Kalau main di situ kan Kahitna segala macam pada main di situ. Kahitna masih jazz, masih ada jazznya. Enggak lah. Enggak lah, itu mau sama sama elemen lah. Pengen lah. Itu. Mudah-mudahan ya, diundang juga. Mas Harvey, thank you banget. Udah hadir di sini, ini satu kebanggaan buat saya karena saya ngefans sekali sama Om Harvey Maleholo nih. Saya sampai saya tadi tanya anak saya tegang. Saya di mobil saya bilang, ini macet nih, takut duluan terus begitu. Aduh, manggilnya Bung, Bang, Om, Mas. Saya tadi lihat nggak? Beda-beda terus. Karena saking ininya groginya gitu ya. Karena apa? Saya bilang sama anak saya, Harvey Maleholo itu tim song hidupnya Papa loh. Saya bilang dari kecil itu Papa tuh dari SMP saya udah mulai belajar gitar tuh saya yang pertama diajarin itu selain Beatles ya. Lagu Bosas itu saya bilang chordnya keren dan saya manggung lagu Harvey Maleholo yang lagu Jerat itu sampai SMA lagunya yang sama Vina Panduwinata. Padahal keluarnya sama Sheila Majid ya. Vina juga keluar. Yang pertama Vina dulu. Vina tuh tahun 89. Enggak, 9. 89. Saya masih SMA. Tunggu. 89 ya itu. 89. Bener. Ya, tapi itu festival tuh. Iya, tapi saya dengarnya sama Vina loh. Itu waktu itu aku lagu apa ya yang sendirinya. Yang festivalnya 85 itu. Ternyata ya, tapi nggak dapet ya itu. Ya, itu tahun 89-an itu. Sampai lagu yang nggak pernah dibawa. Nah, cuman sama Sheila dirilis lagi tahun 2000. Tahun 2000 itu saya malah nggak tahu. Saya taunya yang Vina. Dan lagu Laya itu kan apa namanya? Tetaplah bersamamu tuh gitu. Jadi denger lagu itu enak banget. Sampai saya belajar chordnya kan. Itu lumayan susah soalnya. Oh, itu susah tuh. Wah, itu enak banget ini lagu ya. Saya kalau bukan Elva saya nggak berani main lagu itu. Karena chordnya tuh suka kurang. Kalau udah kurang chordnya soalnya itu ada nggak enak gitu. Ada yang kok chordnya harusnya ada satu di sini. Ada yang kurang gitu. Iya, makanya. Benar. Nah sekarang ada yang namanya Yongki. Nah, Yongki juga bagus. Yongki yang ada yang Vincent, main piano. yang anak muda itu. Ya, yang sekarang Elva Singer sama dia. Ya, itu juga bagus. Nah itu jelmaannya tuh sama Andi Rianto. Kalau mereka yang main itu saya berani nyanyi lagu itu. Kalau enggak saya nggak berani. Takut moodnya suka hilang. Iya, karena ada satu chord aja jadi aneh tuh ya. Karena itu tuh ketika ku jumpa kau hari ini. Harus ada itu ya tuh. Harus di situ lagi. Nah itunya dia tuh. Aduh. Banyak yang notnya nggak boleh hilang di situ tuh. Emang itu ciptaan siapa sih? Elva. Oh pantes susah. Dan itu menjadi gaya kalau saya bisa bawain lagu itu. Gitu. Oh, everything. Sama-sama. Terima kasih untuk undangannya. Sehat terus. Amin. Doanya. Jangan pernah berhenti berkarya karena di luar sana Amin. masih banyak fansnya Harvey yang nungguin terus. Amin. Selesai bertugas untuk negara, sekarang balik lagi buat kita-kita. Ya, ternyata aduh seneng banget. Kemarin waktu rekaman yang single yang buat tahun depan tuh kayaknya aduh. Cuma beda ya. Iya senang banget. Oh bedanya. Nggak bisa ngerokok di kamar. Terus loh kok di kamar doang? Kalau dulu kan harus pakai bisa sekarang sudah pakai laptop doang juga jadi. Udah. Tapi ya sekarang juga ya namanya teknologi ya. Iya sih. Jadi lebih memudahkan. Lebih memudahkan. Ya
puji Tuhan, alhamdulillah kita pernah ngalamin yang susah-susah lah. Sekarang udah karena juga umur udah tua, jangan terlalu susah. Jangan terlalu susah. Bingung juga ya. Ya, terus singlenya nanti ya saya puterin terus. Amin, terima kasih. Thank you banget, sehat terus, bahagia. Sekali lagi terima kasih kamu juga ya. Thank you. Terus buat kalian yang nonton sampai habis, thank you banget, appreciate banget. Yang minta Harvey Maleholo. Sebenarnya tuh panggilannya kalau di Amerika itu Harvey. Bukan Harvey ya. Harvey. Harvey ya. Sebetulnya Harvey, tapi karena udah Harvey ya sudah lah. Harvey Maleholo. Yang minta, alhamdulillah, puji syukur dapat jadwalnya. Amin. Dan follow Instagramnya Om Harvey di sini. Terus juga ada video klipnya yang video lirik yang kita tayangin terus 5 menit sekali dari tadi ada di caption. Jadi silahkan tonton, lihat, komen. Kita tuh seneng didengar dan di komen. Itu kita seneng banget. Ya, oke. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan notifikasinya dinyalakan. Sehat terus, Mas. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Oke semuanya. Bye bye.